Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi korbannya. Pelecehan seksual biasanya diterima oleh wanita, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga diterima oleh laki-laki. Pada video kali ini akan difokuskan pada pelecehan seksual yang diterima oleh wanita. Seperti kasus yang akhir-akhir ini sedang ramai dan menyita perhatian publik khususnya di media sosial, yaitu mengenai pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu mahasiswa Universitas Gunadarma, di mana peristiwa itu terjadi lantaran dua pria yang dipersekusi merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Universitas Gunadarma. Cerita pelecehan seksual yang dialami oleh korban pada akhirnya diposting oleh akun Instagram dan menjadi ramai. Mengetahui identitas dan perbuatan melecehkannya terposting di akun Instagram tersebut, pelaku meminta admin akun itu untuk menghapus postingannya. Dari situ, sejumlah mahasiswa Gunadarma melacak identitas kedua pelaku terduga pelecehan seksual dan berhasil menemukannya. Karena perbuatannya diketahui oleh mahasiswa kampus, dua pria pelaku pelecehan seksual tersebut mendapatkan berbagai tindakan persekusi dari sejumlah mahasiswa di lingkungan kampus dengan cara diikat, ditelanjangi, dan dicekoki air kencing. Kejadian tersebut menjadi ajang tontonan dan olok-olokan para penghuni kampus hingga akhirnya viral di media sosial. Berdasarkan berita Kompasiana, korban pelecehan seksual tidak mau melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian, lantaran sudah diselesaikan bersama para senior di kampus. Selain itu, korban juga mengaku malu jika harus memperpanjang kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Pada zaman sekarang, masih banyak kasus pelecehan yang umumnya diterima oleh wanita dan dianggap tabu atau aib jika kita menceritakan pelecehan yang kita alami kepada orang lain. Hal ini karena menurut masyarakat, untuk membahas hal semacam ini adalah hal yang memalukan untuk dibagikan kepada orang lain. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yaitu adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku pelecehan untuk melancarkan aksinya. Tentu hal ini akan sangat mengerikan dan mengancam para wanita yang sering melakukan aktivitas di luar rumah, karena pelaku semacam ini dapat ditemukan di mana saja. Tempat pelecehan yang umum terjadi adalah di pinggir jalan, kendaraan umum, gang-gang sempit, dan tempat lainnya yang memungkinkan wanita dapat disentuh-sentuh oleh pelaku. Namun pelecehan ini dapat diantisipasi dan diminimalkan agar tidak banyak terjadi. Berikut beberapa tips yang dapat digunakan untuk menghindari pelecehan. Yang pertama, jangan menggunakan pakaian terbuka yang dapat memicu tindakan pelecehan. Yang kedua, jangan pergi keluar rumah sendirian. Yang ketiga, hindari tempat sepi dan gelap. Yang keempat, banyak membaca doa dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Jika sila kedua ini tidak diamalkan dan diterapkan, maka akan timbul beberapa konflik yang nantinya juga akan menjadi kesenjangan sosial. Di antaranya adalah kekerasan seksual yang tengah terjadi pada tahun ini. Kekerasan seksual nantinya mampu membuat sang korban mengalami trauma dan juga tekanan batin. Kejahatan ini termasuk dengan pelanggaran sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana seharusnya seorang wanita itu harus mendapatkan rasa kasih sayang dan keadilan, bukan malah mendapatkan kesengsaraan. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, perlu dipahami oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia, karena Pancasila dianggap landasan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengerti dan memahami bagaimana hidup tanpa merugikan orang lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.